Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Raisa Humaira. Saya dari UPTD SD Negeri 1 Takisung. Ingin Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Pirukat dan Ketumbar yang disadur dari buku Pasar Terapung oleh Haji Muhammad Syamsyar Seman. Alkisah. Kampung ini bernama Kampung Parudan yang letaknya berada di daerah aliran hulu sungai. Menurut cerita asal-usul kampung ini diberi nama Kampung Parudan karena masyarakatnya sering berkegiatan memarut kelapa secara manual dengan alat yang sederhana yang disebut parudan untuk membuat minyak kelapa. Minyak kelapa ini sangat laku dijual dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggoreng ikan, menggoreng kerupuk, dan menggoreng pisang. Sampai-sampai minyak kelapa ini dijual dari Kampung Parudan. Di Kampung Parudan itu hidup seorang perempuan parubaya yang bernama Maijum. Beliau hidup dengan anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun. Anak tersebut sering dipanggil Galuh. Ayahnya sudah tiada, meninggal dunia ketika si Galuh masih kecil. Meskipun ibu dan anak itu hanya tinggal berdua saja, tetapi mereka hidup berkecukupan di rumah peninggalan almarhum ayahnya. Si Galuh masih sangat cukup bagus. Pekerjaannya membuat minyak kelapa dan memiliki sawah seluas 7 petak. Padi di lumbung rumahnya selalu penuh dengan padi dan terkadang-kadang sampai meluap. Jika sesekali beras di tempat penyimpanan habis, Maijum menjemur padi tersebut terus ditumbuk di lesung pijak untuk dijadikan beras. Namun, si Galuh sering tidak mau jika disuruh ibunya. Ia sering membantah dan tidak mau membantu ibunya. "Galuh, ambilkan beras untuk memasak," ujar ibunya menyuruh si Galuh. Tetapi si Galuh itu tetap tidak mau. Ia diam saja di dalam kamar. Jika sedang makan, si Galuh sering tidak rapi, sembarangan. Butiran nasi berhambur-hamburan di lantai tidak dihiraukannya. Maijum, ibunya si Galuh, ini adalah orang yang penyabar. Dia tidak pernah marah kepada anak semata wayangnya. Dia sangat menyayanginya. Waktu tengah hari itu, Maijum memanggil si Galuh untuk makan bersama-sama di dapur. "Galuh, ayo kita makan, nak," kata ibu. Si Galuh ini kalau dipanggil makan segera saja datang karena merasa disayangi oleh ibunya. Si Galuh sangat manja. Semuanya diambilkan oleh ibunya, mulai dari nasi, sayur, dan lauknya. Tidak mau mengambil sendiri. Siang itu mereka makan dengan sayur labu, ikan seluang goreng. "Kenapa ikannya, Ibu?" ujar si Galuh. Ia sangat pemilihan dengan makanannya. Di pikirannya saja makan ayam saja terus menerus. "Hari ini kita makan ini saja dulu ya, nak. Besok baru masak ayam lagi," ujar ibunya membujuk si Galuh. Tetapi si Galuh itu seperti tidak selera makan. Padahal ikan seluang goreng itu sama enaknya dengan ayam. Belum habis sepiring, si Galuh dia sudah berhenti makan. Butiran nasi berhamburan di lantai. Tidak dihiraukannya. Nasi-nasi dimainkan oleh jari-jarinya. Terus dia pergi ke kamar dan berdiam diri. Ibunya dengan sabar memunguti nasi di lantai, kemudian dicampur dengan nasi di piring. Sisa makan si Galuh untuk diberikan pada ayam yang merapikan dan mencuci bekas minum gelas itu. Tetap saja ibunya, dia tidak mau membantu. Malam hari itu, ibu dan anak ini tidur berdua saja di dalam kamar. Si Galuh berbaring di atas ranjang kayu sebelah kiri. Ibunya berbaring di atas ranjang kayu sebelah kanan. Saat tengah malam,
Tiba-tiba si Galuh bermimpi. Dalam mimpi itu, si Galuh sedang duduk sendirian bermain congklak di halaman rumahnya. Tidak lama setelah itu, datang 2 orang kecil menghampiri si Galuh. Si Galuh pun terkejut. Tidak biasanya dia melihat kedua orang itu. Dikatakan manusia juga bukan, dikatakan binatang juga bukan. Keduanya itu memiliki kaki, tangan yang besarnya seperti jari si Galuh. Mereka memiliki mata, hidung, dan juga mulut. "Siapa kalian berdua?" tanya si Galuh. "Nama kami berdua adalah Pirukat dan Ketumbar," sahut salah satu dari mereka. "Hah, aku tidak pernah mendengar nama itu. Ada apa kalian datang ke sini?" tanya si Galuh. "Kami ingin memberitahu kepadamu, kami ingin pindah dari sini. Kami akan tinggal di atas langit." Si Ketumbar menambahkan, "Pindah ke atas langit? Jauh sekali," kata si Galuh. "Iya, kami akan pindah ke sana karena teman-teman kami sering dihambur-hamburkan dan dibuang-buang di rumah ini." "Sebelumnya kalian tinggal di mana?" tanya si Galuh. "Kami tinggal di dalam lumbung padi di rumah ini," sahut salah satu dari mereka. "Dalam lumbung padi rumah kami?" tanya si Galuh heran. "Iya, dalam lumbung padi itu teman-teman kami banyak di dalam sana," si Ketumbar menambahkan. "Tetapi di dalam lumbung padi itu penuh dengan padi. Ada apa kalian datang ke sini?" tanya si Galuh. "Kami, iya, padi itu adalah kami semua," si Ketumbar menambahkan. "Kenapa kalian ingin pindah ke atas langit?" tanya si Galuh. "Kami tidak mau tinggal di sini lagi karena teman-teman kami sering dihambur-hamburkan dan dibuang-buang di rumah ini sampai teman kami menangis." "Kalau kalian pergi, bagaimana nasib kami nanti? Jika kehabisan beras, kami akan kelaparan." "Itulah balasannya, karena teman-teman kami sering dihambur-hamburkan dan dibuang-buang di rumah ini sampai teman kami menangis." Jangan, nanti kami kelaparan. Jangan." Si Galuh pun berteriak keras sambil menangis. Ibunya terbangun dengar teriakan si Galuh yang sangat kencang dan sambil menangis. Segera ibunya membangunkan si Galuh. Galuh, bangun nak," kata ibu. Si Galuh pun terbangun, terus dia duduk di atas ranjang situ. "Kamu bermimpi apa nak?" kata ibu. "Saya bermimpi dihampiri 2 makhluk kecil ibu yang bernama Pirukat dan Ketumbar. Bu, mereka bilang bahwa mereka ingin pindah ke atas langit," kata Galuh. "Pirukat dan Ketumbar itu nama padi kita nak," kata ibu setelah memberitahu kisah mimpi anaknya itu. Sejak saat itu si Galuh sangat berhati-hati. Jika makan sebutir nasi saja, jika terjatuh langsung diambilnya dan ditiupnya dan dimakannya. Si Galuh tidak lagi bertingkah nakal, dia sangat rajin membantu ibunya. Jika si Galuh melihat padi, melihat beras, apalagi melihat nasi, pasti dia akan ingat kepada Pirukat dan Ketumbar. Demikianlah kisah Pirukat dan Ketumbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.